Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Dan di video kali ini kembali lagi di segmen Shopee Haul ya. Jadi di video kali ini sedikit berbeda dengan Shopee Haul pre-lokal sebelumnya, karena di sini ini khusus buat oversize t-shirts. Jadi di sini bisa kalian lihat ini ada 3 paket ya dari 3 brand lokal, dan total ini ada 4 artikel kaos oversize cuy. Tapi sebelumnya intro dulu. TV Fashion. Oke, jadi di sini yang paling atas ini ada dari Friction. Ini brand lokal asal Surabaya. Terus yang kedua di sini ada dari Stins kayak gini. Terus yang ketiga ini ada brand lokal Oats kayak gini cuy. Oke cuy, jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Kita mulai dari yang paling atas ini dulu cuy. Ini ada dari Oats kayak gini ya. Bisa ngeliat untuk packagingnya tuh plastik putih biasa. Ini tuh kesannya minimalis gitu ya, kayak gitu. Jadi cuma itu aja sih untuk packagingnya. Ini cukup standar ya, minimalis gitu. Kita coba buka dalamnya. Di sini ada semacam thank you card gitu cuy, kayak gini. Tuh, ini tuh minimalis gitu ya desainnya. Jadi itu aja sih, gak ada yang lain. So ini dia cuy, ada 2 produk dari Oats. Yang pertama ini ada kaos oversize, ini warna olive. Terus yang kedua ini yang warna kaki cuy. Jadi nanti kita review yang olive ini dulu kali ya. Oke, untuk packagingnya ini ada packaging lagi, sebuah zip bag itu cuy, begini. Kita coba buka langsung. Oke, ini dia untuk kaos yang pertama. Ini dari Oats cuy. Ini bisa kelihatan tadi ini warna olive ya, kayak gini. Jadi di sini gue pakai size M. Oh ya, di video kali ini gue pakai satu size ya. Di sini gue pakai size M semua cuy. Jadi nanti kita bisa bandingin sizing oversize-nya tuh dari setiap brand tuh kayak gimana ya. Jadi langsung aja di sini bagian depan sini ini ada sakunya cuy, kayak gini. Walaupun ini polos banget, tapi setidaknya ada satu aksen gitulah ya. Terus untuk materialnya ini tuh pakai cotton combed 24S, dan menurut gue ini ketebalannya pas ya. Jadi nggak terlalu yang tebel-tebel banget, dan juga nggak terlalu yang tipis. Jadi mungkin untuk shape oversize-nya tuh bisa dibilang ini bisa kelihatan oversize banget gitu ya. Selain itu ini juga bisa kalian lihat ini tuh fitnya emang bener-bener oversize ya, kayak gini. Jadi ini untuk lebarnya tuh cukup gede gitu ya. Jadi kalau dipakai ini nggak ngefit ke badan. Setelah itu untuk panjang ke bawah ini juga nggak terlalu panjang gitu cuy. Jadi nggak kelihatan kayak jamet gitu ya. Jadi itu. Terus untuk lengannya ini juga bisa dibilang cukup panjang. Di sini mungkin bisa sampai garis siku gitu ya. Jadi kalau dipakai ini emang kelihatan oversize banget sih. Selanjutnya untuk tekstur atau materialnya, ini tuh materialnya cukup halus ya. Karena itu ini untuk kerapatan materialnya tuh nggak terlalu rapat. Jadi kalau dipakai tuh nggak terlalu bikin nyerah. Jadi masih adem gitu cuy kalau dipakai. Jadi untuk jahitannya kita lihat di bagian atas sini aman, di bagian lengan sini juga aman sih. Selain itu di bagian bawah sini untuk jahitannya juga aman. So itu dia sih dari segi jahitannya, di sini nggak ada masalah ya. Terus untuk tagnya di sini pakai material satin kayak gini. Di sini ada tulisannya Oats, dan di sini gue pakai size M ya. Dan untuk hang tagnya tuh kayak gini, ini cukup tebal hang tagnya. Terus desainnya tuh kayak minimalis gitu sih. Jadi emang overall ini desainnya minimalis gitu ya. Jadi kalau kalian pengen cari kaos oversize yang emang buat minimalis look, nah ini cocok banget sih. Oke, itu dia. Ini yang warna olive. Lanjut ya, kita review yang warna kaki. Untuk packagingnya ini sama, ada guys sebuah zip bagnya gitu. Jadi langsung aja kita buka. Oke, ini dia untuk yang warna kaki. Menurut gue ini warna kakinya tuh cakep banget ya. Jadi ala-ala earthy tone gitu. Jadi langsung aja ya, di sini bedanya sama yang pertama tadi. Di sini tuh nggak ada pocketnya gitu cuy. Jadi emang full polos semua. Dan untuk fitnya ini masih sama sih, untuk fitnya sama kayak yang kaos pertama tadi. Selain itu untuk materialnya ini juga sama, ini pakai cotton combed 24S. Dan untuk tekstur materialnya pun ini sama persis seperti yang kaos pertama tadi. Ini nggak ada bedanya sama sekali cuy. Untuk jahitannya kita lihat di sini udah aman, bagian lengan, di bagian keras ini juga aman. Terus bagian pundak aman, di bagian bawah sini juga aman sih. So itu dia sih mungkin ya untuk yang warna kaki ini.
Nah kalau Oats ini tuh colorway-nya tuh banyak banget sih. Mulai dari yang earthy tone atau yang warna-warna basic kayak merah, marun gitu. Itu juga ada sih. Dan untuk harganya ini juga terjangkau banget di bawah 100.000. Kalau nggak salah ya yang ada pocketnya ini tuh sekitar 89.000. Dan untuk yang polosan ini tuh sekitar 85.000 kalau nggak salah. Jadi yang paling gue suka dari kaos oversize dari Oats ini adalah ini sizingnya sih. Jadi shape oversize-nya tuh menurut gue ini dapat banget sih cuy. Selain itu juga ini minimalis banget ya. Jadi kalau gua mau bikin minimalis look ini sabi banget sih cuy. Selain itu kalau kalian mau bikin Korean look gitu yang ala-ala oversize ini juga masuk banget sih. Jadi itu dia, kalau kalian tertarik buat beli kaos oversize dari Oats ini bakal gua taruh link belinya di deskripsi di bawah sini. Langsung aja kalian cek cuy. Oke, itu dia untuk kaos atau brand yang pertama. Next, ini ada dari Sins ya, kayak gini. Untuk packagingnya ini sama, ini tuh pakai semacam zip bag itu warna hitam. Di sini ada tulisannya Sins, S-I-N-S, kayak gitu cuy. Atau lihat dalamnya, ini dia untuk produknya. Dan di sini nggak ada freebie sama sekali ya, nggak ada card ataupun nggak ada stiker. Jadi langsung aja kita lihat produknya cuy, kayak gini. Ini di dalamnya ada plastik lagi yang sangat-sangat tebal sih ini plastiknya cuy. Kita coba buka langsung ya. Oke, kita pakai hanger dulu. Dan ini dia, ini bedanya sama Oats tadi. Kalau ini tuh ada grafiknya gitu ya, ada desainnya gitu. Dan seperti yang ngeliat ini juga kalau di depan sini ini emang minimalis look gitu, tapi di sini ada grafiknya atau ada desainnya. Next, untuk size-nya ini lumayan gede ya sih daripada Oats tadi. Ini tuh dari segi lebarnya ini tuh cukup lebar gitu sih. Terus juga di bagian lengannya ini juga panjang banget. Ini kayaknya kalau dipakai melebihi siku sih. Jadi ini lebih oversize sih kalau gue bilang dari Oats tadi. Walaupun ini size-nya tuh sama, ini pakai size M ya. Jadi langsung aja di bagian depan sini ini ada sebuah grafik gitu. Di sini ada kayak semacam emoji gitu ya. Di matanya sini ada kayak silang gitu. Terus di sini ada mulutnya, terus ada kayak garis-garis gitu. Ini ada tulisan SSINS. Ini kayak tulisan tangan juga gitu sih. Itu di bagian depan sini ini minimalis banget bagian depan. Dan di bagian belakangnya ini juga ada grafiknya cuy. Untuk grafiknya ini menurut gue ini keren banget sih asli. Jadi ini tuh kayak abstrak gitu ya, kayak coretan-coretan gitu. Tuh ini warna-warna yang abstrak gitu. Jadi ini cukup colorful juga sih di bagian belakangnya. Dominasi warna biru dan juga merah dan kuning. Di sini di bagian kotaknya sini ini juga ada grafik emoji seperti yang di depan tadi. Dan di bagian bawahnya sini lagi ini ada kayak tulisan gitu cuy. Dan itu dibuat kayak semacam tulisan tangan gitu. Jadi emang ini gue suka banget sih akunya, kayak abstrak gitu sih. Jadi ini asik banget sih. Di kesan strukturnya pun ini masih dapat. Jadi walaupun ini full putih, tapi di bagian sini tuh ada grafiknya. Jadi nggak terkesan yang polos-polos banget. Dan menurut gue ini juga salah satu brand lokal yang menarik gue sih, karena pas gue lihat di Instagramnya itu gue lihat tuh emang kayak abstrak gitu. Jadi cukup menarik perhatian gue. Jadi langsung aja gue beli yang kaosnya ini. Jadi emang ini menurut gue ini cakep banget sih. Dan untuk material kaosnya ini kalau gak salah ini antara 24S sama 20S gitu cuy, karena ini untuk materialnya tuh agak-agak tebal gitu ya. Jadi emang menurut gue ini tuh kayak lebih oversize gitu daripada kaos atau brand yang pertama tadi. Jadi kalau kalian mau cari kaos yang emang oversize banget, kalian bisa beli yang ini sih, yang dari Sins ini. Terus juga selain itu ini nuansa strukturnya juga ini kental banget gitu cuy, dan artsy banget sih ya kalau gue bilang. Dan untuk sablonnya ini tuh pakai plastisol dengan finishing curing gitu. Jadi ada teksturnya yang agak-agak bertekstur gitu. Tapi menurut gue ini untuk detail-detail sablonnya ini dapat banget sih, karena di sini kan ada kayak coretan-coretan tintanya gitu kan. Jadi ini juga jelas banget detail-detailnya. Setelah itu untuk size-nya ini tuh di sablon gitu ya. Jadi kalau dipakai ini nggak bikin gatal di bagian belakangnya. Untuk jahitannya sini udah bagus banget. Bagian lengan, di bagian pundak juga udah bagus, di bagian kerah juga udah gak ada masalah. Dan untuk detail lainnya udah sih gak ada lagi. Jadi itu dia untuk kaos oversize dari Sins. Kalau kalian tertarik buat beli kaos dari Sins ini, bakal gue taruh link pembeliannya di deskripsi di bawah sini cuy. Oke, itu dia untuk brand lokal yang kedua dari Sins Studio. Kita ke brand yang terakhir. Wah, ini packagingnya beda sama brand kedua tadi sih. Jadi ini packagingnya tuh dari box gitu ya, box yang emang cukup basic gitu, cuma warna coklat. Dan di sini ada kayak stikernya gitu. Langsung kita buka. Lihat tuh, ini ada
sebuah card gitu ya, kayak semacam ini ya. Ini nama artikel ya, nama artikelnya kalau nggak salah ini Bowie gitu. Terus ini ada kayak semacam upload wajah gitu cuy, dan ada card lagi cuy kayak gini, ini yang lebih gede ya. Jadi ini tuh merupakan story dari artikelnya ini. Jadi di sini tuh bukan cuma kaos aja gitu cuy, tapi ada sebuah story di balik dari kaosnya ini. Jadi menurut gue ini salah satu value tambahan sih. Jadi intinya adalah artikel ini tuh menceritakan tentang sebuah eksperimen yang malah membawa mereka ke masa lalu, dan mereka melihat banyak kejadian-kejadian ikonik serta orang-orang yang hebat di masa lalu gitu cuy. Jadi ini menciptakan nuansa vintage gitu, terus dikemas dalam oversize modern fit ya. Dan desain ini tuh menggunakan desain David Bowie, seorang penyanyi terkenal pada era 1970-an ya. Jadi emang ini tuh temanya tuh vintage gitu cuy. Oke, menarik sih dari segi story-nya ya. Langsung aja kita lihat, ini dia kaosnya. Wih, ini juga gede banget sih. Ini tuh lebar banget gitu cuy untuk kaos dari yang Friction ini ya. Jadi oversize-nya menurut gue ini oversize banget sih. Ini lebih oversize daripada dua brand pertama tadi ya. Jadi ini tuh kalau emang kalian cari kaos yang emang oversize pol, ini tuh sangat-sangat rekomend sih, karena emang fitnya ini tuh oversize banget cuy. Jadi di sini emang bagian bawahnya tuh nggak terlalu yang panjang ke bawah, karena kalau terlalu panjang ya seperti yang gue bilang di awal tadi itu kayak malah mirip-mirip jamet gitu ya. Jadi saatnya kita bahas tentang desainnya. Ini unik banget sih. Di sini ada sebuah tulisan gitu di bagian pojok kiri bawah. Di sini tuh ada kayak semacam ya tulisan gitu atau sebuah story gitu cuy kayak gini. Tapi ini kesannya tuh masih minimalis ya di bagian depan sini. Jadi minimalisnya tuh masih dapat juga. Kayak untuk bagian belakangnya tuh kayak gini ya. Dan ini tuh desainnya seperti yang udah diceritakan di awal tadi, ini tuh sebuah David Bowie ya kalau gak salah. Ini seorang penyanyi tahun 1970-an cuy kayak gini. Terus ini tuh kayak dibikin vintage gitu sih emang sih. Jadi nuansanya tuh emang vintage banget kayak gini. Tuh di sini tuh ada kayak semacam tahun gitu 1947 sampai 2016. Gak tahu sih ini artinya apa ya. Terus di bagian sini ini ada tulisan Friction Clothing. Untuk material sablonnya ini pakai, ini menurut gue ini pakai plastik charge sih kalau nggak salah ya. Oke, lanjut untuk materialnya. Ini kalau gue lihat di deskripsi Shopee-nya ya, ini pakai high quality cotton sih. Jadi kalau gue deskripsiin tentang tekstur materialnya, ini tuh hampir sama sih sebenarnya. Ini antara 24S sampai 20S. Jadi emang agak-agak tebel gitu cuy. Oke, next di sini di bagian sini ini nggak ada sizingnya sih ya. Di sini kayak di sablon gitu cuy. Di sini ada tulisan Friction, di sini ada logonya mereka, di sini ada tulisan It's not old, it's vintage gitu cuy. Dan untuk di detail ceritanya menurut gue ini udah bagus sih. Jadi ini cukup menarik sih dari segi konsep, story, dan juga desainnya ya kayak gini. Jadi kalau kalian tertarik buat beli kaos dari Friction ini, kalian bisa cek langsung link pembeliannya ada di deskripsi di bawah sini cuy. Jadi mungkin sekarang video kali ini, kalau kalian punya rekomendasi brand lokal yang menarik buat di review, langsung aja komen di bawah. Terus juga jangan lupa kalau kalian suka video ini silahkan give me thumbs up, dan jika kalian gak suka video ini silahkan boleh aja kalian kasih dislike, dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel ini. Tunggu aja bisa. Wassalamualaikum and see you next time.